Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ihram ya wal jalil wal ihram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jamaah beruk 6 surau 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam memperjalankan iman kita kepada Allah, tentunya dengan kita mengenal lebih banyak terhadap tajalli Allah kepada tingkat pemahaman yang menuju sebuah wujud kepada kita. Adapun dalam hal ini memahami dan mengenal bagaimana perbuatannya terhadap wujudnya, ini perlu kita tingkatkan pendalaman dan pemahaman terhadap sifat wujud bagi Allah yang selalu menjadikan suatu perbuatan tajalli, yang mana perbuatan terhadap sebuah tajalli itu sangat sulit dipahami oleh banyak umat. Tetapi di dalam tauhid tidaklah benar seseorang mengaku adanya tiada Tuhan, adanya sebuah wujud bernama Tuhan, kalau dia tidak mengenal secara hakikinya. Dalam perjalanan yang pernah kita lakukan, kita telah mendapatkan sebuah perjalanan ada di dalam ketiadaan. Untuk mengetahui seperti apa yang tiada itu dikatakan ada. Kalau kita tidak punya dasar kebenaran, bagaimana bisanya suatu yang tiada itu dikatakan ada, maka sesungguhnya kita ini hanya dalam suatu pengetahuan, bukan dalam suatu ilmu.
Untuk itu diwajibkan kita belajar memahami dari mana asalnya sesuatu yang tiada dibilang ada atau dikatakan ada. Untuk mencari kebenaran ini kita harus melaksanakan sebuah pengenalan atau ma'rifah, yaitu melalui tiada di dalam tiada. Ini dasar untuk mencari ada di dalam tiada. Karena kalau bahasa tiada itu seolah-olah tidak ada. Tetapi kenapa di jalan Tuhan kita bisa mengatakan bahwasan yang tiada itu adalah ada. Ini kan dibutuhkan kebenarannya. Ya, dibutuhkan kebenaran. Apa kebenaran tiada menjadi ada? Tentu dengan kita mengkaji kembali bahwasannya tiadalah aku di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Ini memang bahasa sebuah munajat yang sangat dituntut pemahaman yang lebih tinggi. Ya, karena aku tiada di dalam tiada, disitulah nyatanya aku ada. Nah, ini sangat bertentangan dengan kebiasaan akal di dalam berkalam. Tetapi kita akan coba mencari kebenarannya. Tiada adalah salah satu sifat sir bagi sebuah wujud, ya. Tiada adalah suatu sifat sir atau rahasia yang mana tiada itu memiliki sifat, ya, atau bersifat kepada sifatnya yang disebut dengan tiada juga. Ya, aku bersifat pada sifatku sendiri, artinya dalam makom tiada dia bersifat kepada sifatnya yang tiada, ya, maka nyatalah aku ada. Nah, ini perlu kita cari kebenarannya. Tiada yang dimaksud dalam bersifat ini adalah sebuah batin asal muasal semua batin itu terjadi. Ini disebut dengan kabir. Kabir adalah sebuah makom wujud asal muasal, yaitu asal usul dari semua batin. Nah, sementara tempat bersifatnya kabir ini, aku bersifat pada diriku sendiri dalam wujud tiada tadi, yaitu dinamakan sukun. Apa yang dikatakan sukun adalah suatu sifat tiada bagi yang tiada. Ya, bagi kabir adalah salah satu sifat sukun. Kenapa ada nama sifat sukun? Karena setelah kabir bersifat kepada sifatnya, yaitu hayatnya, ternyata hayatnya yang kita kenal dengan sin atau hayat, itu leburnya hayat menjadi rahasia atau menjadi sir. Jadi kalau sudah lebur sin menjadi sir, itu dinamakan sin alif domah usu, ya, maka kun ini jadi bersifatnya aku kepada sifatku dengan kodrat kun tajali kun, maka berubahlah sifatku menjadi sir atau rahasia, disebut sukun. Sukun ini dikatakan tiada, tetapi ada. Apa wujud sukun? Wujud sukun adalah wujud ma'rifah. Ma'rifah itu kodrat sebuah batin, ya,
yang berwujud hitam. Ini dinamakan wujud sukun atau dikatakan sebuah wujud rahasia. Tetapi dia ada cuma berwujud hitam. Kalau laksana rohani wujudnya kuning. Tapi kalau wujud hitam sukun adalah suatu wujud alam yang diwujudkan oleh kabir. Nah, jadi kalau sudah bertemu sifat nyata kabir bagi Allah dalam alif kasroh a derajatnya dan bertajali kepada sukun sin, maka sin berubah jadi sukun atau rahasia, maka berdiri alif domah u. Artinya pertemuan itu menjadi sebuah kodrat diri rahasia yang disebut dengan au. Disebut dengan au. Au itu adalah keakuan aku pada rahasiaku. Karena au itu sudah ada sebelum semua wujud itu ada. Dan bagaimana tajalli au tadi sehingga dia bisa berwujud nyata? Nah, kita lihat tajallinya yaitu dalam kalam solat, yaitu dalam kalam takbir. Allahu Akbar. Allah itu aku, akbar bertajalli dan bergerak. Ini yang dikatakan kabir au, kabirau. Nah, kabirau sesungguhnya kami adalah batin atau kabirau, kabir au. Nah, kabirau walhamdulillah dan bertajalli hi kasirau menuju diri rahasia, hi kasirau dan wa subhanallah dan aku berwujud bernama Allah, hi muqratau wa asila dan nyatalah berbentuk dan berupa sila yang berupa lam alif atau disebut dengan jalalah. Nah, disinilah lam jalalah itu berupa dan berwujud dengan tajalli kabir dan sukun tadi menjadi au atau aku tersirat. Alhamdulillah dan aku bertajalli, bertajalli. Alhamdulillahi kasiro dan bertajalli menjadi diri yang rahasia sir'au, sir'au hibu qaratau hi hayat hidup bukharatau dan terlihat wasilah dengan nyata sebagai wasilah. Itu adalah wujud zahirnya Allah, wasilah la. Nah, lam jalalah atau jalalahu itu nyata sudah berbentuk kodrat Allah berwujud Muhammad. Ini dari pentajalian. Untuk menjadi sebuah ibadah bukan melaksanakan rukun rakaat, tetapi bertajalli pada pandangan wujud kabir menandakan hayat, yaitu masrik hidup berwujud zahir pada penglihatan dan terlihatlah aku, dan pada adanya diriku pada wujud sukun disebut maghrib atau malam atau mati. Mati disebut adalah amutu, kabla mutu. Arti mati ini dimatikan karena aku hayat yang hidup. Jadi disinilah kita menatap ibadah itu 24 jam. Siang aku dalam memandang wujudku, dan malam pada diriku yang akan meliputi wujudku sendiri. Ini malam disebut dengan disebut dengan sukun. Sukun inilah sebuah hayat yang dikatakan sebuah batin dari sifat kabir. Jadi kalau malam kita cukup, kalau ingin melihat sukun,
karena adanya yang terlihat itu karena ada malam atau gelap yang memperlihatkan. Kalau tidak karena sukun, tidak akan mungkin kabir terlihat. Kenapa? Karena kabir berkodrat hitam atau gelap, ya, disebut dengan kodrat mati. Dan sementara apa sukun, sementara kabir adalah wujud sir, hayat, disebut bukan siang tetapi hidup. Jadi dijadikan pantulan kabir menjadi siang, pantulan sukun menjadi malam, maka siang malam dalam satu kedipan kita sudah dekat dan hampir menyatu pada satu detik wujud kabir dengan sukun. Maka disinilah terjadi ibadah 24 jam, yang mana siang menatap wujud, malam yaitu mendirikan wujud. Inilah yang dikatakan kabir bersifat kepada sifatnya sukun. Dengan ini wujudlah au itu nyata adanya menjadi wasilah. Lam alif itu adalah jalalahu yang telah terlihat. Makanya disinilah kita mengatakan kalau yang tiada itu ada. Nah gitu ya. Disinilah dasarnya kita mengatakan yang tiada itu ada. Karena dari tiadalah baru wujud yang ada. Insya Allah. Mari kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Buya berserta keluarga sehat dan tidak Insyaallah. apapun Buya. Alhamdulillah. Amin. Barakallah Buya atas tausiahnya dalam tema tiadalah aku di dalam tiada. Dan ternyata yang tiada itu bertajalli adalah diri kabir. Diri adalah diri yang dikatakan diri sifat rahasia, bersifat kepada rahasia sendiri. Ternyata itu adalah alam sukun. Maka diri kabir bersifat kepada diri sukun, maka terlihatlah diri kabir ini mulai diri sukun itu Buya ya. Insyaallah Buya. Barakallah. Insyaallah. Silakan untuk itu kepada para imam, para jemaah semuanya, saudaraku yang belum memahami, silakan dipertanyakan kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Aulia, guru kita mursyid yaitu Syekh Nur Muhammad Irwan Maulana Al-Hadi yang kita cintai, yang kita sayangi. Silakan untuk para jemaah untuk bertanya, dan bila mana yang tidak bertanya tolong audionya dimatikan dulu, dan ketika bertanya Buya menjawab pertanyaan jamaah, yang bertanya dimatikan audionya di waktu Buya memperjelaskan pertanyaan dari jamaah. Silakan insyaallah ada Pak Imam Khalifah Lode. Silakan Pak Khalifah Lode, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan dari juru tabligh kepada saya. Nyatanya alam kabir, izin Buya, nyatanya dinyatakannya dari alam kabir kepada alam, kepada kenyataannya yang menjadi ada. Apakah pada konsep kajian yang disampaikan Buya pada sebelumnya ini menyatakannya itu dalam bentuk yang menyatakan itu adalah Nurul Ihsan? Mohon penjelasannya Buya. Ya. Wujud yang terjadi dari dampak batin kabir itu
yaitu terwujudnya nurul ihsan, ya, memperlihatkan bahwasan batin kabir itu adalah sebuah wujud yang zahir, ya. Nah, kenapa? Kan nurul ihsan itu adalah batin aftar yang menyinari nur aftar, kan gitu. Nur dari alif aftar. Jadi alif aras. Ah, nur, ya, nur khasyah namanya. Di situ dia terlihat, ya, kabir ini. Cuma dalam hal ini ada nurul iman yang tempat dia memperlihatkan, yaitu dengan sukun. Sukun itu suatu batin yang berwarna hitam. Nah, makanya kalau selimut Ka'bah itu hitam, karena itu dikatakan dengan sebuah batin ma'rifat atau batin sukun, ya, yang kodratnya umat. Tapi kalau kabir kodratnya Tuhan. Nah, bedanya cuma di situ. Gitu, paham? Insya Allah Buya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ulifah atas pertanyaannya dan syukur Buya atas penjelasannya. Insya Allah silakan jemaah saudaraku yang ingin bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya. Belum ada, mungkin mohon izin saya Buya untuk bertanya kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Buya yang ingin dipertanyakan mengenai diri kabir itu makomnya di kodrat ketuhanan Buya, ya, dan diri sukun itu makomnya di kodrat keumatan. Apakah seperti itu Buya, ya? Iya. Diri kabir berwujud kepada zahir. Zahiru Rabbi, memperlihatkan zahir, ya. Dan kenapa dinamakan masrik atau hidup? Karena dia adalah kodrat hayat, ya, sebuah kodrat hayat yang bisa terlihat. Sementara sukun adalah sebuah batin sifat dari kabir yang kodratnya adalah sebuah alam yang gelap. Jadi bagaimana terang itu, zahir itu terlihat? Karena diperlihatkan oleh adanya kodrat hitam atau malam atau kodrat maghrib atau mati. Nah, ini dikatakan man arafa al hayatun wa qad araha al mautun, ya. Apabila engkau merasa hidup, maka man arafa al mautun atau wa qad araha al mautun, maka sesungguhnya sesuatu itu telah mati, ya. Tapi apabila engkau merasa mati, maka engkau adalah kehidupan bagiku. Ini yang dikatakan maghrib. Jadi kehidupan dari batin kabir itu disebut dengan batin sukun. Inilah yang menjadi au yang bertajali dalam hukum takbir dan menyatakan diri sebagai lam jalalah yang terlihat yang bernama Allah. Subhanallahi. Nah, itu ternyata di situ kabira walhamdulillah hi kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Disinilah dia memperlihatkan wujudnya yang dinamakan dengan wujud lam alif atau dikatakan lam jalalahu. Itu paham? Insyaallah Buya, alhamdulillah, barakallah Buya, syukur Buya atas penjelasan. Insyaallah. Silakan yang lainnya para jemaah, para imam saudaraku untuk bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya, silakan.
Insya Allah ada Pak Imam Tri Tapsila. Silakan Pak Imam Tri, waktu Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dan segenap keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Insya dan Allah. selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Alhamdulillah. Buya mohon penjelasan Buya. Tadi disebutkan sifat kabir bersifat pada ayatnya. Seperti apa itu Buya? Kabir itu adalah yang tiada itu kan hayat. Ya, yang tiada itu kan hayat. Nah, hayat ini dia akan terlihat setelah dia bertajali kepada sukun. Ya. Jadi di situ dia nyata. Kenapa? Karena sifat tajali dari kabir ini sudah membuat sinaran dari nur aftar yang bersifat nurul Islam memperlihatkan yang tidak terlihat itu akan terlihat nyata. Nah gitu. Jadi dari pancaran kekuatan batin kabir yang menjadikan suatu kodrat nurul ihsan atau matahari itu menjadikan sesuatu terlihat, maka kabir ini akan menjadi wujud yang terlihat. Gitu. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah. Jadi wujud dari sifat kaji itu jatuh kepada zahir, bahwasan wujud kabir itu adalah zahir yang terlihat. Ya. Dan sementara sukun adalah kodrat diri dalam keumatan. Apabila kita tutup mata itu dapat sukun, buka mata dapat kabir. Ya, nah itu dikatakan menutup mata melihat diri, buka mata melihat Tuhan. Maka terdapatlah tutup mata, tutup buka, maka terjadilah diri Tuhan. Paham? Atau dikatakan Tuhan yang berdiri, gitu. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanallah Buya. Alhamdulillah Buya. Jadi jangan takut jemaah. Kalau kamu tidak bisa mengambil kesimpulan dari kalam saya, akan rugi kamu. Ya, dengan kamu mengamalkan siang malam dengan izin, maka kamulah yang dikatakan aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah ini yang dikatakan satu kedipan saja. Nah kamu akan tahu kalau kodrat itu yang berkedip. Jangan kamu merasa berkedip, tapi kamu tahu kemana kedipan itu, siapa yang berkedip, untuk apa, untuk melihat dan dilihat. Ya, dan akhirnya kamu merasakan yang berkedip itu adalah membuktikan sebuah wujudnya yang terlihat itu yang melakukan suatu perbuatan. Subhanallah. Ini akan beramal 24 jam. Ya, 24 jam kamu praktek dan kamu buktikan. Ya, di situ kita menandakan kebenaran bertuhan, bisa kita beribadah itu 24 jam. Insyaallah Buya. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itu yang dikatakan menyembah. Ya, itu yang dikatakan menyembah atau tawaf. Tawaf itu adalah bergerak, ya, kemanapun bergerak kita menyaksikan dia bergerak. Ya, jadi menandakan dia ada, disitulah bayang dikatakan lebih dekat dari ulat leher tadi. Gitu. Insyaallah Buya, alhamdulillah. Barakallah Buya, terima kasih Buya, penjelasan semakin nyata Buya. Subhanallah. Alhamdulillah, barakallah Buya, terima kasih Buya, sudah penjelasan.
Insya Allah. Ya, lanjut. Silakan Pak. Insya Allah ada Pak Imam Idris mengangkat tangan. Silakan Pak Imam Idris, waktu kita dipersilakan. Terima kasih Juru Taufik berikan kesempatan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu amin. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita simak kalamnya Buya, kelihatan sekali ya bahwa kabir dan sukuni sama-sama batin. Yang mana keduanya ini akan bertajalli. Saat bertajalli, kabir akan bertajalli kepada sukun. Ada dalam tiada. Ini dalam sekejap yang seperti kalamnya ya, ketika kita kedip mata. Kabir tertajalli kepada sukun ya, yang tiada sukun yang ada. Begitu juga. Nah ini betul-betul pandangan kita dalam sekejap itu akan terwujud adanya. Itulah ada dalam tiada, nyatalah ada. Mungkin begitu Bu ya? Iya, begitulah. Insya Allah. Nah, jadi dengan adanya berawal tiada kepada tiada, maka nyatalah ada. Ya, di aku tiada di dalam tiada, maka nyatalah aku ada. Artinya apa? Barang siapa yang mencari ketiadaan di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Nah itu seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau kita mencari yang ada itu harus dari yang tiada. Tiada. Gitu. Paham? Alhamdulillah barakallah Bu ya. Amin. Nah, insya Allah ya. Dan itu bisa jamaah sudah bisa melakukan ibadah 24 jam sehingga terjadilah sebuah hayat di alam mati, masriki wal maghribi. Ya, sesungguhnya yang hidup itu adalah yang mati dan yang mati itu adalah penampakan yang hidup. Nah, ini sudah pendekatannya sudah sangat luar biasa sehingga kodrat itu menjadi dirinya Allah. Kan gitu. Nah, disinilah kita melihat kenapa batu nisan itu ada dua. Karena disitulah fungsi masriki wal maghribi tadi, ya. Nah, disitulah buktinya ada dua sifat kabir dan sukun yang menjadi suatu wujud, ya. Nah, ini adalah nama batin-batinnya, ya. Batin tiada bernama kabir. Di dalam kabir bersifat aku pada sifatku, maka terjadilah yang tiada bernama sukun. Ya, dan sukun itu adalah diri. Makanya Ka'bah itu warna hitam ya seperti itu. Ya, makanya sudah bisa diamalkan insyaallah. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam Idris atas pertanyaannya dan Buya syukur atas penjelasannya, semakin jelas semakin nyata Buya. Ternyata batu nisan dua itu ada maknanya di balik itu, dan ternyata Ka'bah itu ada kenapa diselimuti kain hitam, ternyata itu maksudnya Buya. Rahasia itu alhamdulillah Buya udah menerangkan begitu senyata sedetil-detilnya Buya. Dan pandangan saya
hanya ada Buya, Buya. Dan pandangan saya itu ada Buya, Buya. Mohon ridhonya Buya. Insya Allah. Baik, jemaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.